Halo semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang konsep nilai mutlak. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama menjelaskan tentang konsep nilai mutlak. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep nilai mutlak. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan lihat beberapa manfaat dari nilai mutlak. Yang pertama adalah micrometer scope. Micrometer scope adalah salah satu alat ukur panjang digunakan dalam rumus ketidakpastian mutlak pada pengukuran fisika. Banyak sekali manfaat nilai mutlak dalam pembelajaran fisika. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari ingat kembali materi prasyarat untuk materi hari ini. Materi prasyaratnya adalah menentukan letak dan jarak titik pada garis bilangan. Pada masih ingat garis bilangan itu seperti apa? Nah, kita lihat di sini ada garis bilangan. Dari negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, dan seterusnya. Ada titik A, B, C, dan D. Titik A berada pada titik berapa? Negatif 4. Titik B berada pada titik berapa? Negatif 1. Titik C berada pada titik berapa? Positif 2. Titik D berada pada titik berapa? Positif 3. Nah, sekarang apakah kalian bisa menentukan jarak titik A ke titik C? Kita coba pelan-pelan. Jarak titik A ke titik C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jarak titik A ke titik C adalah 6. Nah, selanjutnya, berapa jarak titik B ke titik D? 1, 2, 3, 4. Berarti jarak titik B ke titik D adalah 4. Nah, kita lanjut. Coba amati permasalahan berikut. Andi bermain lompat-lompatan di halaman rumah. Mula-mula dia diam. Kemudian, ia melompat 2 langkah ke depan. Kemudian, 3 langkah ke belakang. Dilanjutkan, 2 langkah ke depan. Kemudian, 1 langkah ke belakang. Dan akhirnya, 1 langkah ke belakang lagi. Permasalahannya, dapatkah kamu membuat sketsa langkahnya dalam menggunakan garis bilangan? Yang kedua, tentukanlah berapa langkah posisi akhir Andi dari posisi semula. Yang ketiga, tentukanlah berapa jumlah langkah yang dijalani oleh Andi. Kita coba selesaikan permasalahan yang A terlebih dahulu. Kita akan membuat sketsanya. Nah, kita buat garis bilangan dulu. Nah, dimisalkan 0 adalah posisi awal anak. Setelah itu, buat anak panah dari 0 sepanjang 2 satuan ke kanan. Karena 2 langkah ke depan. Kita anggap ke kanan itu ke depan, ke kiri itu ke belakang. Buat anak panah dari posisi akhir langkah pertama sepanjang 3 satuan ke kiri. Berarti dari 2 itu 3 langkah ke kiri. Berarti 2 ke 1, 1 ke 0, 0 ke min 1. Berarti di negatif 1. Ulangi kegiatan tersebut sampai langkah terakhir. Nah, berarti ketemunya adalah negatif 1. Nah, banyak langkah posisi akhir anak tersebut dari posisi semula adalah P. Kita ngerjain yang soal nomor 2. Berarti plus 2 ditambah negatif 3 ditambah plus 2 ditambah negatif 1 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 1. Atau 1. Jadi, banyak langkah posisi akhir anak tersebut dari posisi semula adalah 1 langkah.
Nah, yang ketiga, banyak langkah tidak memperhatikan arahnya, selalu dinyatakan dengan bilangan bulat positif, walaupun arahnya ke arah garis bilangan negatif. Sehingga langkah yang dijalani anak tersebut adalah 2 tambah 3 tambah 2 tambah 1 tambah 1. Hasilnya adalah 9 langkah. Banyak langkah yang dijalani anak tersebut merupakan konsep nilai mutlak karena hanya menghitung banyak langkah. Oke, kita lanjut ke dalam definisi nilai mutlak. Nah, di sini misalkan X adalah bilangan real, nilai mutlak X dituliskan dengan garis tegak yang mengapit X itu disebut sebagai nilai mutlak X. Didefinisikan adalah nilai mutlak X bernilai X jika X lebih dari sama dengan 0 dan bernilai negatif X jika X kurang dari 0. Nah, ini adalah bentuk umum dari definisi nilai mutlak. Saya ulangin lagi. Nah, definisi nilai mutlak bernilai X jika X lebih dari sama dengan 0. Bernilai negatif X jika X kurang dari 0. Nah, kalau dalam pemahaman matematika, bahasa seperti ini adalah bahasa yang jarang kita dengar. Nah, bagaimana jika kita mendefinisikannya dengan bahasa yang kita dengar setiap hari? Nah, berarti konsepnya adalah nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 itu adalah bilangan itu sendiri. Berarti kalau nilai mutlak dari positif 2 ya 2. Nilai mutlak dari positif 3 ya 3. Nah, sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Berarti lawan dari bilangan negatif itu adalah bilangan positif. Nah, kita juga bisa membuat bahasanya menjadi nilai mutlak itu adalah mempositifkan semua bilangan. Berarti bilangan positif, bilangan 0, bilangan negatif itu akan semuanya menjadi bilangan positif. Nah, coba perhatikan di sini. Hasil dari nilai mutlak dari setengah itu adalah setengah karena positif. Yang kedua, nilai mutlak dari 5 itu pasti positif 5 juga. Nah, untuk yang ketiga, nilai mutlak dari negatif 3. Nilai mutlak dari negatif 3 itu adalah 3 karena mempositifkan semua bilangan negatif. Contoh 1 untuk definisi nilai mutlak. Diketahui bentuknya adalah nilai mutlak dari 2x-3. Berapa nilai mutlak dari 2x-3? Nah, seperti definisi yang tadi, kita positifkan dulu. 2x-3 baik bernilai 2x-3. Nah, di sini itu kita bikin coretan dulu. Misalkan kita bikin coretan di sebelah sini. Coretan. Berarti kan 2x-3 itu lebih dari sama dengan 0. Berarti kita punya 2x lebih dari min 3 dipindah jadi plus 3. Berarti sini adalah dibagi 2 semua. Berarti x lebih dari sama dengan 3 per 2. Nah, berarti di sini adalah x lebih dari sama dengan 3 per 2. Nah, untuk yang bawah ini, itu tinggal kita lanjutin aja. Karena tadi kan nilai mutlak x bernilai x dan bernilai negatif x. Berarti kita negatifkan aja. Negatif 2x min 3. Dikalikan aja, jadinya adalah negatif 2x plus 3. Berarti ini kita tulis aja di sini. Berarti ini negatif 2x plus 3. Nah, nilainya apa? Tadi kan x lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau ini lebih dari sama dengan, berarti sini adalah kurang dari 3 per 2. Kita lanjut ke contoh 2. Definisi dari nilai mutlak 3x plus 1 adalah, nah, kalau ada soal seperti ini, itu kita harus tahu dulu bentuknya kayak gimana. Kalau nilai mutlak dari 3x plus 1, berarti di sini kan atasnya juga sama 3x plus 1, ya kan? Nah, untuk buat samping kanannya ini, nah ini kita harus bikin dari coretan dulu. Coretan ini itu sebenarnya ditulis di urat-uratan aja. Jawaban cukup yang di sini saja. Cukup yang di sini itu jawabannya. Nah, untuk coretannya itu bisa ditulis di orat-oratan saja. Nah, ketemu x lebih dari sama dengan min sepertiga dari mana? Dari sini. Karena definisinya lebih dari sama dengan 0, kita ikutin aja.
3x plus 1 lebih dari sama dengan 0. Berarti kan 3x lebih dari sama dengan min 1. Karena di sini ada 3, berarti diper 3 semua. Supaya itu menjadi nilai x aja. Berarti x lebih dari sama dengan min 1/3. Kita tulis x lebih dari sama dengan min 1/3. Nah, untuk yang kedua, kenapa di sini dapatnya min 3x min 1? Dari mana? Dari sini. Nah, di sini definisinya kan yang kedua itu adalah negatif x. Berarti negatif dari x-nya ini. X-nya kan 3x plus 1. Berarti negatif dari 3x plus 1 berapa? Negatif dikalikan 3x jadi negatif 3x. Negatif dikalikan plus 1 jadinya negatif 1. Ketemunya adalah negatif 3x min 1. Untuk x kurang dari min 1/3. Nah, untuk yang bawah ini, kalian cukup ngikutin yang di atas aja. Ketika di atas itu lebih dari sama dengan, yang di bawah akan jadi kurang dari. Nah, setelah mendengar penjelasan dari saya akan memberikan 2 buah soal untuk kalian semua. Soal pertama, seekor semut berjalan ke kiri dalam arah sebuah garis lurus sejauh 5 cm. Kemudian berbalik arah sejauh 10 cm. Lalu perjalanan semut dilanjutkan ke kanan sejauh 9 cm dan berbalik arah 6 cm. Pertanyaannya, yang A, buatlah sketsa perjalanan semut pada garis bilangan. Yang B, tentukan berapa jarak antara posisi awal dan posisi akhir semut tersebut. Yang C, tentukan berapa jauh semut berjalan. Nah, untuk soal kedua, itu adalah tentukan definisi nilai mutlak dari keempat soal ini. Berarti terdapat 2 buah soal, silahkan dikerjakan.